Oke, jadi IPA di tema 7 ini belajar tentang gaya. Ya. Gaya itu ada gaya kontak, gaya non kontak. Ya, yang di halaman 14 tadi. Ada gaya kontak dan gaya non kontak. Tadi Bapak sedikit udah jelasin di voice note. Ya. Halaman berapa, Pak? 102 aja, 102, 103. Di situ aja kalian bukannya. 103. Nah, itu tadi Bapak sudah jelasin, berarti dia gini, gaya itu pasti ada dua benda yang berinteraksi. Interaksinya bisa entah itu gesekan, entah itu bisa ada suatu perpindahan tempat, yang pasti ada interaksi. Contoh misalnya gaya otot, si Tanata dorong meja, itu berarti interaksi, ada dua benda di situ yang interaksi, tangannya si Tanata sama si meja. Kalau si Tanata dorong meja, berarti ada perpindahan tempat di situ, mejanya pindah tempat. Ya. Nah, kalau Tanata dorong meja berarti kan dia pakai tangan, dorongnya pakai tangan, dan tangannya ini kan menyentuh di meja. Baru dia dorong pakai tenaga, pakai otot. Nah, makanya gaya kontak itu juga contohnya ya gaya otot. Ya, contohnya ada gaya otot. Ya kan nggak mungkin si Tanaka pindah meja tapi tanpa pegang meja. Kecuali pakai tenaga dalam. Dari jarak jauh dia bisa pindahin meja. Bahkan pindahin gunung. Wih. Kan nggak mungkin ya. Kalau manusia yang normal kan nggak mungkin. Ya. Jadi pasti dia bersentuhan sama meja. Nah yang kedua, gaya gesek. Gaya gesek itu tadi Bapak di voice note, Bapak kasih contohnya tangan. Ya. Telapaknya kiri kanan bersentuhan, terus digesek-gesekin, ya. Pertama digosok-gosok. Ini merupakan gaya gesek. Gaya gesek antara tangan kiri dan tangan kanan. Ada dua benda di sini yang berinteraksi. Ya. Ada dua benda di sini, dia bersentuhan dan berinteraksi. Akhirnya menimbulkan gaya gesek. Nah, kalau bersentuhan seperti ini ya berarti dia kontak. Ya, dia gaya kontak. Ada kontaknya di sini kiri kanan. Telapak tangan kiri kanan berkontak dia. Ada kontaknya, bersentuhan. Kalau misalnya nggak bersentuhan begini, terus digosok-gosok, yang nggak ada gaya geseknya begini. Mana ada gaya gesek begini? Tapi gaya gesek itu bisa ada kalau dia bersentuhan. Baru digosok-gosok. Nah itu. Ya, jadi contohnya di gaya kontak itu ada gaya gesek. Ya. Yang ketiga, siapa yang suka loncat-loncat di kasur? Ada yang suka loncat-loncat di kasur? Aku. Nah, Mauren. Ya, Pak. Saya, Pak. Nah, yang suka loncat-loncat di kasur, mungkin nggak kalian loncat tapi tanpa nyentuh kasur? Enggak, Pak. Nggak mungkin ya. Nggak mungkin, kecuali roh halus. Lain. Ini kan pasti kan kalau meloncat di kasur, pasti dia ke kasur dulu, baru loncat lagi, ke kasur, loncat lagi, ke kasur, loncat lagi, ke kasur. Nah ini dia
kontak sama kasur. Jadi kaki kalian berkontak sama kasur. Nah, terus kenapa bisa loncat lagi? Karena ada pegasnya di kasur, ada pernya. Makanya kan kenapa kan kasur kan empuk, buat tidur enak. Beda kalau misalnya tidur di atas meja, sakit punggung, keras. Kalau tidur di kasur kan enak, empuk, karena ada pernya, ada pegasnya. Kalau di meja kan nggak ada pegas. Nah itu. Ya, jadi kontaknya itu antara kaki kalian sama kasur. Makanya itu bisa muncul gaya pegas. Nah itu. Ya, jadi yang ketiga itu gaya pegas. Contoh di gaya kontak. Nah, jadi karena adanya kontak, maka muncullah gaya otot, gaya gesek, dan gaya pegas. Tapi kalau dia nggak saling kontak, nggak saling bersentuhan, dia nggak mungkin muncul gaya otot, gaya gesek, gaya pegas. Kedua tangan kalau dia nggak saling bersentuhan, dia nggak mungkin ada gaya gesek. Harus bersentuhan dulu, baru muncul gaya gesek. Sama kayak mobil, motor, kendaraan. Roda mobil itu bisa muncul gaya gesek karena dia bersentuhan sama jalan. Kalau dia melayang, dia nggak bersentuhan sama jalan, ya nggak bakal bisa jalan juga tuh mobil. Nggak ada gaya geseknya. Nah itu. Ya, jadi ketiga gaya ini bisa muncul kalau ada kontak, kalau ada sentuhan. Kalau mereka saling bersentuhan. Nah itu. Ya, gaya otot, gaya gesek, gaya pegas. Nah, tapi ada juga gaya yang tanpa bersentuhan dia bisa muncul gaya. Bukan gaya pas selfie gaya peace, bukan. Ya, itu gaya juga. Tapi bukan gaya di IPA itu. Ya. Kalau gaya non kontak itu dia bisa muncul gaya tapi tanpa bersentuhan. Ya. Contoh misalnya gaya magnet. Misalnya di sini ada magnet, di sini ada koin. Ini kutub utara, ini kutub selatan magnetnya. Magnet itu ada dua kutub. Makanya warnanya kan dibedain, ada dua. Kutub utara sama kutub selatan. Si koin sama si magnet ini dia belum bersentuhan. Tapi kalau mereka didekatkan, si koin lama-lama akan tertarik ke magnet, malah jadi bersentuhan. Nah itu. Jadi awalnya belum bersentuhan nih, masih ada jarak nih. Tapi karena adanya gaya magnet, maka si koin bisa menempel pada magnet. Sama seperti yang listrik statis kemarin itu di halaman berapa ya? Yang balon. Yang listrik itu lupa. Nah. Halaman 56, Pak. 56 ya. Nah itu. Thank you, Vic. Ya. Di halaman 56 juga. Ya. Balon yang digosok ke kain dapat mengandung gaya listrik. Akhirnya gaya listrik itu bisa menempelkan kertas pada balon. Padahal itu cuma
balon yang digesek-gesekin doang ke kain. Awalnya si kain sama si balon bersentuhan, bergesek-gesek. Nah, ini kontak nih dia. Ini dia kontak dulu. Karena dia kontak dan menimbulkan gaya gesek, ya, geseknya yang lama ya, yang pasti. Ya, geseknya harus yang lama, akhirnya menimbulkan gaya listrik. Nah, kertas yang ada di bawahnya itu bisa menempel pada balon. Karena balon udah menimbulkan listrik. Kita digesek-gesek ke kain. Sama seperti kalau misalnya tangan kita digosok-gosokin terus yang lama, apa yang terjadi? Lama-kelamaan tangan kita telataknya pasti panas. Ya kan? Panas, terus mungkin bisa merah, padahal itu cuma digosok-gosok doang. Yang lama tapi ya, yang lama. Lama-kelamaan panas telapak kita. Nah, itu contoh gaya non-kontak. Ya. Magnet. Dan tadi balon. Balon yang digosok-gosok ke kain, akhirnya si balon mengandung listrik. Karena si balon mengandung listrik, dapat menarik kertas. Nah, jadi gaya listrik juga termasuk gaya non-kontak di sini. Itu. Ya. Kalau balon itu listrik statis. Listrik statis itu artinya kekuatan listriknya menurun. Jadi kalau balon yang digosok-gosokin ke kain, si balon jadi menimbulkan gaya listrik dan akhirnya bisa menempelkan kertas. Ya. Serpihan kertas yang di bawahnya itu, tapi kalau dibiarin juga lama-lama kertasnya bakal jatuh lagi. Karena kekuatan listriknya di balon udah habis. Itu kalau listrik statis. Kalau listrik dinamis ya yang di rumah kalian masing-masing. Makanya rumah kalian bisa nyala lampu, bisa nonton TV, bisa nyalain AC, bisa ngecas laptop, ngecas HP. Yaitu karena adanya listrik dinamis. Yang bisa kita naikin, bisa kita turunin. Kalau statis nggak bisa. Ya. Kalau mau dimunculin lagi gaya listriknya ya digosok-gosokin lagi. Balon sama kain. Nah itu. Walaupun lama-lama juga habis lagi dia kekuatan listriknya. Ya. Nah ini gaya non-kontak, ada gaya magnet, gaya listrik, dan yang terakhir gaya gravitasi. Ya. Gaya gravitasi itu, nah ini yang mau Bapak jelasin sebenarnya. Ya. Gaya gravitasi itu biasanya kita menghubungkan ke bumi. Ya. Bumi artinya air jatuh dari atas pasti ke bawah. Kelapa jatuh dari pohonnya pasti ke bawah. Nggak mungkin buah kelapa malah jadi buah kelapa yang tadinya ada di pohonnya di atas malah jadi terbang ke atas. Kecuali diambil sama tuyul baru. Ya. Tapi kan pasti buah kelapa itu jatuh ke bawah. Nah, itu efek dari gaya gravitasi. Nah, ini yang mau Bapak jelasin sebenarnya. Nah, ya. Kenapa bisa muncul gaya gravitasi? Kenapa buah itu jatuh dari pohonnya ke tanah, ke bawah? Kenapa air terjun itu mengalirnya dari atas ke bawah? Kenapa dia habis dari atas ke bawah terus balik lagi? Dari bawah ke atas. Nah itu.
Jadi sebenarnya gini, ini bumi, ya, ini bumi kita. Di bumi ini juga ada tarik namanya. Bumi. Sebenarnya sama seperti magnet. Si magnet sama si koin jika didekatkan, si magnet akan menarik si koin. Si koin menempel pada magnet. Sama sebenarnya. Di bumi kita ini juga ada magnet. Di dalam bumi kita ini ada magnet. Ada gaya tarik. Makanya kenapa kalau misalnya ada benda angkasa, suatu saat pernah terjadi kejadian meteor jatuh ke bumi, akhirnya membentuk suatu kawah besar, lubang besar, atau enggak benda langit jatuh ke bumi. Karena gaya tarik bumi ini kencang. Makanya mau setinggi apapun kita melompat, pasti bakal jatuh lagi, pasti bakal turun lagi. Turun lagi maksudnya nempel lagi nih di lantai. Nempel lagi nih di lantai. Nggak mungkin kan kita loncat terus kita ketahan di atas. Ya enggak. Pasti kita ketarik lagi sama bumi, sama gaya tarik bumi. Akhirnya kita turun lagi. Nah, itu pengaruh gaya tarik bumi. Gaya tarik bumi ini disebut gaya gravitasi. Makanya kenapa pesawat suka pesawat yang kecelakaan terus tiba-tiba hilang kontak terus tidak ditemukan pesawatnya, karena dia sudah mendekati bumi, dia terbangnya, makanya kan pesawat itu kan ada jarak, harus seberapa jauh dari bumi supaya dia nggak ketarik sama gaya tarik bumi ini. Dia harus seberapa jauh dia ke atas supaya pesawat itu bisa terbang, supaya dia nggak ketarik sama gaya tarik bumi. Nah, masalahnya pesawat-pesawat yang kecelakaan itu kan, ini pesawatnya bermasalah. Entah mesinnya lah, entah bahan bakarnya lah, entah secara fisiknya lah. Nah, awalnya dia udah bener nih terbangnya, nggak bakal ketarik sama gaya tarik bumi, nggak bakal ketarik, udah bener posisinya di atas banget ya posisinya. Anggaplah ini pesawat, ya. Udah bener dia. Tapi karena pesawat ini bermasalah, akhirnya pilotnya hilang kendali. Pilotnya hilang kendali, apa yang terjadi sama pesawat? Pesawatnya jadi nggak tahu arah, jadi terbang sendiri tanpa diarahin sama pilot, karena pilotnya hilang kendali. Nah, kalau dia terbangnya tanpa arah, berarti kemana aja dong dia terbang? Udah nggak tahu jarak lagi dia. Nah, dia terbang mendekati bumi, akhirnya apa? Ya terperosok itu pesawat. Jatuh lagi dia ke bumi. Makanya jatuhnya di mana ya? Terserah dia, terserah si pesawat. Ya, bisa di laut, siapa tahu di laut. Akhirnya tenggelam tuh pesawat.
bisa di daratan, akhirnya hancur, terbakar. Nah, apakah pesawat yang seperti ini bisa kehilangan kontak? Iya, kehilangan kontak. Kenapa? Karena dia udah di luar kendali pilot. Karena dia sudah tertarik sama gaya tariknya bumi. Nah itu, makanya kenapa kalau kalau apa namanya, kalau bepergian bukan hanya pesawat ya, harus cek dulu semuanya, kendaraannya, mesinnya, supaya pas pas di jalan nggak ada masalah. Kalau begini kan berarti kan udah terbang, tuh pesawat udah terbang, udah bagus terbangnya, tiba-tiba pas di atas ada masalah, lalu ya udah. Belum lagi kalau pesawat kan dia di langit ya. Kalau di langit kan berarti tergantung sama cuaca. Syukur-syukur cuacanya bagus. Nah kalau cuacanya jelek, penerbangan ke Medan delay 1 jam karena cuaca buruk. Nah, ya itu akhirnya delay. Tapi lebih bagus delay daripada saya bisa kecelakaan. Nah itu kalau pesawat karena dia mainnya kan di atas. Kalau di atas di langit-langit kita nggak bisa nggak bisa mastiin. Oh jangan hujan dulu ya. Gua mau terbang nih ke Medan. Jangan hujan dulu loh. Nah, nggak bisa lah. Diketawain sama Tuhan. Wih siapa lu? Ya. Jadi ya pesawat juga tergantung cuaca, tergantung apa namanya kondisi langitnya, tergantung awannya, tergantung anginnya juga. Nah itu ya. Jadi makanya kenapa benda yang jatuh dari atas itu pasti ketarik ke bumi karena bumi punya daya tarik. Ya. Nah gaya tarik bumi ini nih yang sebenarnya eh, apa ya? Yang sebenarnya kita perlu waspadai. Kenapa? Karena bisa aja. Karena kan di angkasa ini kan banyak benda-benda asing yang kita nggak tahu bentuknya kayak gimana, kita nggak tahu. Nah, asing ini mendekati bumi, ya dia bisa ketarik ke sini, bisa ketarik ke bumi. Terus kalau dia ketarik, kenapa emang? Ya sebagian bumi permukaannya hancur. Sama kayak misalnya meteor jatuh ke bumi, ya sebagian permukaan bumi kan jadinya ya hancur, jadi kayak bentuk kawah gitu. Nah itu jadi daya tarik bumi ini kencang, kencang banget ini. Ya, makanya eh, ini juga salah satu dampak, ini juga salah satu akibat kenapa bumi kita ini, bumi ya, Bapak bicara bumi bukan Indonesia. Kenapa bumi kita ini sering terjadi gempa, bukan gempa, bencana. Ya. Air di dasar air, di dasar laut itu sering terjadi bencana gempa, misalnya gempa karena gesekan gesekan permukaan, bukan gesekan permukaan, gesekan dasar laut, makanya terjadi gempa. Kalau gempanya kencang berarti di atasnya itu laut, ya lautnya itu bisa apa namanya ya, bisa menggulung ke daratan, akhirnya terjadi tsunami.
Yang menggulungnya pasti ke daratan juga. Pasti jatuh juga dia ke bumi. Dari laut ke daratan. Jadi ya di situ-situ aja. Ya tetap aja di bumi dia. Berputar-putarnya di bumi aja. Bencana di bumi yang ngerasain ya orang-orang yang di bumi. Longsor misalnya, tanah longsor atau gunung berapi. Tanah longsor ya dari tanah dari yang tinggi tanahnya berjatuhan ke bawah karena gaya tarik bumi juga. Gunung berapi, gunungnya padahal tinggi, terus keluar magma dari puncak gunung, laharnya keluar, jatuh ke ya sekitarnya, jatuh ke bawah juga kan dia, jatuh ke bumi juga. Akhirnya yang merasakan ya orang-orang yang sekitarnya, entah itu hawa panas, karena adanya hawa panas jadinya sesak nafas. Syukur-syukur masih sempat ditolong. Ya kalau nggak bisa ditolong ya udah lewat. Nah jadi sebenarnya gaya tarik bumi ini eh, efeknya banyak, ya. Dan ini kekuatannya luar biasa. Pak, terus gimana kalau misalnya astronot, Pak? Kok astronot bisa pergi ke bulan? Kok astronot bisa keluar angkasa, Pak? Nah, kalau itu udah di luar gaya tarik bumi. Makanya mereka sekalipun di bulan, dia nggak bakal jatuh ke bumi. Sekalipun dia di planet lain, misalnya lagi penelitian, dia nggak mungkin jatuh ke bumi. Karena itu sudah di luar bumi. Jaraknya itu udah jauh. Sama seperti pesawat, misalnya jarak dia nggak ketarik sama gaya tarik bumi, jaraknya segini misalnya. Ya. Tapi kalau ini pesawat semakin turun, ya semakin turun, di sini misalnya, terus dia pesawatnya bermasalah lagi, bakal ketarik. Makanya ada jarak tertentu di mana benda angkasa itu nggak bakal jatuh ke bumi. Ada jaraknya berapa? Bapak juga nggak terlalu tahu jaraknya. Karena itu jutaan kilometer jaraknya itu. Jaraknya itu jutaan kilometer. Tepatnya. Pak, Oh, izin ke toilet, Pak. iya, iya. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya astronot pergi ke bulan, ya udah, dia udah di luar bumi jaraknya, udah di luar gaya tarik bumi. Makanya dia nggak bakal ketarik ke bumi. Makanya kan kenapa kalau di luar angkasa itu benda-benda semuanya bisa melayang. Karena udah nggak ada yang namanya gaya gravitasi. Gaya gravitasi bumi udah nggak ada. Makanya kenapa kalau uh, udah di luar angkasa itu benda-benda manusia pun bisa melayang. Karena gaya gravitasinya nggak ada. Sama seperti ini contoh yang ya, contoh yang aneh tapi benar. Ya, contoh yang aneh tapi benar. Kalau kalian timbang berat badan kalian di rumah, siapa yang tahu berat badannya berapa? Ada yang pernah nimbang nggak berat badan kalian berapa? Nggak ada. Nah, contoh misalnya,
berat badan Bapak itu tahuan dong ya. Ya udah, berat badan Bapak itu 70 kilogram di rumah, di bumi. Tapi kalau Bapak keluar angkasa, itu jauh berkurang. Artinya berat badan di bumi sama, bukan berat badan ya, berat benda yang ada di bumi atau berat badan yang ada di bumi kalau dia keluar angkasa itu jadi ringan, jadi kayak kertas. Jadi kalau misalnya Bapak di sini 70 kilo, ya paling di sana cuma 1 kilo, nggak nyampe malah kalau misalnya keluar angkasa. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena udah nggak ada lagi gaya tariknya. Udah nggak ada lagi gaya tarik buminya. Jadi Bapak udah nggak berat. Kalau 70 kilo kan berat. Kalau udah di luar gaya tarik bumi, udah di luar angkasa, itu udah nggak berat, udah enteng. Bahkan bisa melayang-layang Bapak. Nah itu. Ya. Jadi ini. Jadi ini hubungan ini kenapa bisa terjadi gaya gravitasi? Kenapa semua benda itu pasti jatuhnya dari atas ke bawah, nggak dari bawah ke atas? Terus kenapa kalau misalnya kalian ke pantai, kalian lihat ujung pantai, kalian bisa nggak lihat ujung pantai seperti apa? Contoh, kalian misalnya kancol, terus ke pantainya, kalian berdiri di pinggir pantainya, kalian lihat ke arah lautnya, kalian bisa lihat nggak ujung lautnya seperti apa sih? Ad, eh, ujung lautnya itu seperti apa? Bisa lihat nggak kira-kira? Yang pernah ke pantai, nggak harus kancol ya, kemana aja. Enggak, Pak. Nah, itu kenapa? Padahal Bapak gambar bumi itu bulat, tapi kok kalau di pantai kayaknya airnya panjang bener sih. Kok kayak kotak, kayak 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 cuma lurus aja. Tapi kalau lihat di internet atau di mana, global, global itu bumi itu bentuknya bulat. Kalau bulat kan berarti nggak kelihatan ujungnya. Tapi kok kalau misalnya di pantai kok lurus aja kayaknya tuh. Nah, kalau kata si Selin, nggak kelihatan ujungnya. Ya iyalah nggak kelihatan ujungnya. Karena bumi itu bulatnya bulat besar. Kalau bulat besar, berarti bagian permukaannya itu terlihat seperti datar. Padahal dia bulat. Saking besarnya. Ini agak susah Bapak kasih contohnya. Karena nggak ada benda yang bulat besar. Ya. Eh, ya. Makanya kenapa, betul kata si Salim, kalau di pantai kita nggak bisa lihat ujungnya. Bahkan kalau misalnya kita di pinggir pantai, misalnya ada perahu di sana, itu kecil banget. Kalau perahunya mendekat ke kita, perahunya besar. Kelihatan perahunya, wih gede perahunya, enak bisa eh, bisa kita naikin. Tapi kalau perahunya semakin jauh dari kita, mulai ke tengah laut, mulai ke ujung, ya, kayaknya perahunya lama-lama makin kecil aja tuh, ya kan?
Nah, itu kenapa? Ya. Itu kenapa? Karena ada dua faktor. Yang pertama, karena adanya gaya gravitasi. Yang kedua, karena bentuk bumi itu bulat. Karena adanya gaya gravitasi, makanya itu perahu tetap di laut, tetap di air. Nah, sedangkan karena bumi itu bentuknya bulat, makanya perahu itu semakin lama semakin kecil. Semakin jauh dia ke tengah laut, semakin kecil kita melihatnya. Ya, itu hubungan antara pengertian dari gaya gravitasi sebenarnya. Ya, kenapa sih bisa muncul gaya gravitasi? Nah, gaya gravitasi itu hubungannya ke bumi. Karena di bumi ada gaya tarik. Ya, ada gaya tarik bumi. Nah, kalau gaya gesek, ini hubungannya ke gaya listrik. Semua benda yang digesek, semua benda yang digosok, ya, digosok yang lama, digesek yang lama, itu bisa menimbulkan listrik. Makanya kenapa mobil, misalnya di jalan tol, ya, yang sering kejadian sih truk. Kalau mobil sesekali pernah kejadian tapi jarang. Dia di jalan tol, tiba-tiba apa? Dan pecah, kecelakaan, meninggal. Dan mobilnya pecah. Nah, itu kenapa? Karena gaya geseknya udah terlalu kencang. Karena gaya geseknya sudah terlalu kencang, akhirnya si ban mobil panas. Sama seperti kalau tangan kita digosok-gosok, yang lama, yang kencang, ya, yang cepat, yang lama-kelamaan bisa luka, bisa terkelupas nih kulit. Ya, awalnya kita gosok-gosok, awalnya kita rasain panas dulu. Kok makin lama makin panas ya. Terus digosok-gosok lagi yang kencang, yang lama-kelamaan terkelupas. Sama kayak ban mobil. Ban mobil dia terus melaju kencang di jalan tol misalnya ke Jawa, kan bablas tinggal tol aja tuh, tinggal masuk tol. Yang kencang, lama, nggak istirahat tuh mobil, bannya panas, dia bisa meledak, bisa pecah ban. Nah itu. Jadi kalau dia pecah ban, berarti kan, kalau dia panas, terus dia pecah ban, berarti ada gaya listrik yang tiba-tiba muncul antara si ban sama si jalan. Karena muncul gaya listrik, ya karet kan kalau kena api kan kebakar. Ban kan terbuat dari karet. Karet kalau kena api ya terbakar. Sama, tangan kena api terbakar. Makanya kenapa kalau udah panas ya udah stop. Jangan dilanjutin lagi. Karena semakin lama panasnya semakin bertambah, kalau panasnya udah semakin bertambah, terbakar. Makanya kalau kalian pernah tahu kaca pembesar loop,
itu bisa membakar kertas kalau diarahin dari sinar matahari. Pernah dengar itu enggak? Kaca pembesar. Pernah, Pak. Pernah, Pak. Ya. Pak, Hei, pernah dengar, tapi saya pernah nonton di Upin Ipin. Upin-Ipin. Ya, iya. Ya. Nah, itu kenapa bisa terjadi? Padahal di situ nggak ada api. Padahal di situ ya elah cuma cermin doang, kaca pembesar, terus sama kertas, terus di luar panas-panasan kita. Bisa kebakar tuh kertas. Itu bukan cuma cerita ya, dan karena itu benar bisa kejadian. Ya. Nah, kenapa bisa terjadi? Karena matahari itu kan panas. Ya. Matahari itu panas, terus sifat kaca pembesar itu dia mengumpulkan cahaya, mengumpulkan panas. Makanya kan kaca pembesar itu kan kalau misalnya kita lihat kan pakai cermin cekung. Dia mengumpulkannya pakai cermin cekung, terus baru dia terusin panasnya itu ke kertas. Contoh misalnya, di sini cermin cekungnya, di sini ada kertas-kertasnya. Ya. Nah, di sini cahaya matahari. Di sini cahaya matahari. Cahaya matahari ini dia masuk ke cermin. Ya. Masuk ke cermin. Pak, izin minum. Ya, Re. Ya. Sorry, ini bukan cermin cekung, dia cemung dia. Dia begini cerminnya. Kebalik arahnya. Ya. Gini. Nah, Pak, izin minum. apa? Izin minum, Pak. Ya. Ya. Jadi cahaya matahari ini panasnya masuk ke cermin, terus di bagian sininya dia cekung, ya, yang mengarah ke kertas dia cekung, akhirnya panasnya matahari itu terkumpul jadi satu. Nah, jadi semakin panas. Kalau semakin panas berarti benda yang ada di sini pun bisa terbakar. Jadi api itu bisa ada, Kak. Ya nggak usah api deh. Percikan api itu bisa ada kalau ada panas. Nah, kalau panasnya semakin besar ya bisa muncul api. Kalau apinya semakin besar ya bisa muncul kebakaran. Makanya kenapa kalau misalnya ada kejadian ada rumah terbakar, ya, misalnya ada rumah terbakar karena arus listrik, ya itu udah pasti bisa. Beda lagi kalau misalnya rumah terbakar karena tabung gas, nah itu beda lagi tuh. Itu beda lagi kenapa bisa muncul api. Ya. Tapi kalau rumah terbakar karena adanya arus listrik, ya udah pasti. Ya, itu hubungannya gaya gesek bisa jadi gaya listrik. Kalau udah bisa jadi gaya listrik, ya bisa muncul panas. Udah muncul panas berarti ya api. Itu. Ya. Itu hubungannya. Karena ada lagi nanti gas bisa jadi listrik. Ayo. Nah, itu beda lagi tuh. Ceritanya beda lagi ntar tuh. Ya, ini kita dari gaya gesek dulu bisa jadi listrik. Api akhirnya. Ya. Nah.
Nah, terus di halaman yang sudah kalian baca tadi, di halaman yang tadi 110 ya, yang 110 cara untuk memperbesar gaya gesek dan memperkecil gaya gesek. Ya. Tadi Bapak sudah jelasin dikit di chat ya. Maksudnya memperkecil dan memperbesar gaya gesek itu apa? Kalau memperkecil berarti apa ya? Misalnya gesekannya itu halus. Nah, itu artinya berarti gaya geseknya kecil. Tapi kalau gesekannya kasar, berarti itu gaya geseknya besar. Ya. Sama seperti kalau misalnya kalian lari ya di jalan aspal di depan rumah kalian deh, kalian lari itu enak. Ya. Berarti itu gaya geseknya itu besar karena kalian nggak jatuh kan, kecuali kalau larinya kencang terus sengaja kesandung batu ya jatuh lah ya. Tapi kalau larinya biasa aja di jalan yang aspal ya kalian kan nggak jatuh ya. Sama seperti yang kalian PTM kemarin di kelas, pas selesai pulang main naik kereta api tut tut tut, itu kan nggak jatuh, puter-puterin tuh bangku, nggak jatuh. Coba kalian pulang sekolah main lagi naik kereta api tut tut tut, tapi di bawahnya Bapak kasih oli, jalan aja tapi bawahnya Bapak kasih oli biar licin, pasti jatuh ya. Artinya kalau Bapak kasih oli berarti gaya geseknya semakin kecil, berarti alas sepatu kalian sama lantai kelas yang udah dikasih oli itu gaya geseknya kecil, makanya bisa jatuh. Sama juga seperti misalnya ya main ya jalan naik kereta api tut tut tut, tapi di bawahnya itu Bapak kasih misalnya Bapak tumpahin buah jeruk Bapak tumpahin aja tuh di lantai, Bapak berantakin, terus kalian main naik kereta api tut tut tut, jatuh nggak? Jatuh sih enggak, tapi jadi susah jalannya. Tadi ke siapa, Pak? Jeruk, Bapak tumpahin jeruk ya. Atau enggak Bapak tumpahin apa ya, misalnya apa ya, misalnya batu kerikil deh, nah tuh paling enak tuh kerikilnya tapi besarnya beda-beda, ada yang kecil, ada yang gede, ada yang kecil, ada yang gede, Bapak tumpahin tuh di lantai press, terus yang lain sambil nunggu dijemput main naik kereta api tut tut tut, jatuh enggak? Jatuh sih enggak, tapi jadi susah jalannya. Nah karena susah jalannya mungkin ada sebagian yang jatuh akhirnya, terus jatuh lututnya kena batu luka. Nah kalau Bapak kasih batu berarti itu artinya memperbesar gaya gesek. Gaya gesek alas sepatu kalian ya, gesekan dari alas sepatu kalian ke permukaan lantai yang udah Bapak taburin batu itu besar. Beda kalau oli licin, jadi gaya geseknya kecil, makanya kita kepleset, jatuh.
Makanya kenapa kalau misalnya habis mandi di kamar mandi, terus main, lari-larian, akhirnya kepleset, licin. Karena di lantai kamar mandi masih ada sabun, jatuh, palanya kebanting, kena. Nah, kenapa? Karena sabun itu juga bisa memperkecil gaya gesek. Coba kalau misalnya nggak ada sabun, cuma air, nggak selicin ada sabun pasti masih bisa hati-hati. Tapi kalau udah ada sabun, mau hati-hati pun pasti jatuh. Sama, naik kereta api tutut, mau hati-hati pun jalannya, tapi kalau udah bapak kasih oli, ya jatuh juga. Hati-hati ini misalnya, sampai lihat-lihat ke bawah dia jalannya, sambil pegangan teman depannya, pundaknya, naik kereta api tutut, jatuh aja udah. Ya orang licin. Nah, itu bedanya, memperkecil gaya gesek seperti apa, memperbesar gaya gesek seperti apa. Ya. Sama seperti misalnya motor. Kenapa motor itu bisa jalan kalau punya roda? Kenapa sepeda itu bisa jalan kalau punya roda? Jan, punya sepeda nggak Jan di rumah Jan? Punya Pak, tapi rusak. Punya tapi rusak. Berarti udah nggak pernah dipakai dong? Iya Pak. Nah, kalau yang punya sepeda di rumah, keluar jalan-jalan naik sepeda, itu pasti rodanya muter. Punya Pak. Siapa tadi itu? Itu udah rusak, udah berdebu, udah rongsokan. Oh, Niko ya? Ya, oke. Ya. Nah, kan, coba kalian naik sepeda tapi nggak ada rodanya. Kalian naik sepeda tapi nggak ada roda. Kalian naik motor tapi rodanya nggak ada. Cuma bisa diapain? Cuma bisa didorong. Itu pun kalau kuat. Itu pun kalau kuat. Kalian naik mobil tapi nggak ada rodanya. Ya nggak bisa dinaikin. Nggak bisa jalan tuh mobil. Nah, kecuali didorong. Itu pun kalau kuat. Nah, sepeda aja deh. Nah, kita sepeda. Dorong sepeda tanpa roda sama dorong sepeda dengan roda, dengan adanya roda. Itu lebih enteng yang mana sih? Dorong sepeda tanpa roda, berarti kan cuma besinya doang tuh. Sama dorong sepeda sama udah ada rodanya. Lebih enteng yang mana kita dorongnya? Yang pakai roda atau yang tanpa roda? Pakai roda Pak. Pakai roda, Pak. Pakai roda Pak. Roda. Nah, yang pakai roda. Makanya kenapa di halaman 110-111 bagian B, lihat cara memperkecil gaya gesek. Salah satu caranya ada memberi roda pada benda. Ya, ada 4 cara memperkecil gaya gesek. Di halaman 110 ya. Yang pertama, memakai pelumas. Memakai pelumas itu sama aja kayak pakai oli. Kalian naik kereta api tutut, terus bapak taburin oli kan memperkecil gaya gesek. Akhirnya terpeleset jatuh. Ya, yang kedua memperkecil luas permukaan. Yang ketiga memberi roda pada benda. Ya, memberi roda pada benda lebih enteng
dorong sepeda yang udah ada rodanya daripada nggak pakai. Sama seperti kan kulkas sekarang tuh ya, kulkas atau mesin cuci yang sekarang itu dia di bawahnya ada roda kecil supaya nggak diangkat-angkat berat-berat, supaya mesin cucinya nggak harus diangkat misalnya 5 orang berat-berat, belum lagi kalau rumahnya tingkat terus mesin cucinya mau taruh di atas naik tangga, paling diangkatnya pas naik tangga aja, tapi kalau nggak naik tangga kan bisa didorong karena ada roda kecilnya. Itu ya, jadi memberi roda pada benda itu termasuk salah satu cara untuk memperkecil gaya gesek. Karena kalau pakai roda mau dorong mau dorong kulkas juga yang nggak ada rodanya ya berat juga. Mau dorong bukan lemari kulkas tadi mau bilang, mesin cuci berat juga. Kalau ada rodanya kan ya udah tinggal dorong aja pelan-pelan. Kita tidak mengeluarkan tenaga yang banyak, terus gaya geseknya juga kecil. Karena gaya geseknya kecil, akhirnya lantai di rumah kita kan nggak rusak, nggak dipaksa gesek-gesek yang kencang. Seandainya nggak ada rodanya, mesin cucinya kita main dorong aja, ya lantainya rusak. Terus bagian bawah mesin cucinya juga rusak. Itu kalau nggak ada roda. Tapi kan kalau ada roda kan enak. Nah itu maksudnya memperkecil gaya gesek. Ya. Nah, ini memperbesar gaya gesek ini bukan soal untung rugi ya. Oh, berarti lebih untung memperkecil gaya gesek dong Pak? Enggak juga. Ada bahayanya juga. Bahayanya ya, kalau tadi naik kereta api tutut, ternyata di bawahnya ada oli, jatuh, licin, kepleset. Di kamar mandi, habis mandi ada sabun, ada bekas sabun, licin, jatuh. Ya itu kerugiannya juga. Jadi nggak selalu menguntungkan. Nah, begitu juga dengan memperbesar gaya gesek di halaman 111. Ada 3 cara di situ. Membuat alur dan corak kasar pada permukaan benda. Ya, dibuka ya halaman 111. Membuat alur dan corak kasar pada permukaan benda. Alur atau corak kasar itu sama seperti ban. Ya. Tadi kalau misalnya pakai ban, pakai roda, itu memperkecil gaya gesek. Mobil nih misalnya ya, mobil. Atau motor, memperkecil gaya gesek. Tapi kalau di ban itu kan ada alurnya. Nggak rata kan ban itu kan. Ban itu kan nggak rata. Pasti kalau ban baru ada alurnya. Ada yang bagian masuknya, ada yang bagian keluarnya. Terus kayak ada apa sih namanya? Kayak jarum-jarum kecilnya, bukan jarum ya, yang bagian-bagian kecilnya, bagian yang tajam-tajamnya, nggak tajam sih ya. Nah itu membuat alur dan corak itu maksudnya. Kenapa itu harus ada? Supaya si roda tetap bisa jalan, bisa stabil. Coba kalau bannya licin, naik motor bannya licin, tanpa corak, nggak ada corak, nggak ada alurnya, licin, kecelakaan. Apalagi kalau misalnya hujan, terus jalanan licin, naik motor dengan
kondisi ban yang seperti itu, yang tanpa alur, tanpa corak, licin. Makanya harus dikasih alurnya, dikasih coraknya, dibikin kasar dia rodanya, supaya nggak kecelakaan, supaya nggak licin bannya. Itu. Ya. Nah, terus melapisi permukaan benda dengan karet, itu juga salah satu cara memperbesar gaya gesek. Terus memperluas bidang permukaan. Ya, kalau memperluas bidang permukaan ini contohnya misalnya sama seperti kalau misalnya apa ya contohnya ya, kalian tarik 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 kursi apa namanya, kursi bakso, kursi yang kecil yang plastik, sama kalian tarik kursi yang terbuat dari kayu, ya udah diikat di tali, terus kalian dari depan tarik, pasti lebih gampang tarik kursi yang terbuat dari plastik yang kecil, ya, daripada yang terbuat dari kayu yang besar. Lebih gampang yang kecil pasti. Nah, kenapa? Karena permukaan si kursi itu dia lebih besar, makanya berat kalau yang kayu. Kalau permukaan kursi yang plastik itu kecil, makanya dia gampang buat kita tarik. Makanya memperluas bidang permukaan itu juga bisa memperbesar gaya gesek. Gaya geseknya semakin berat, ya, semakin berat gaya geseknya. Nah itu, ya. Jadi di halaman 110-111 ini khusus membahas gaya gesek, ya, khusus membahas gaya gesek. Nah, tadi kalian sudah mengerjakan halaman 112. Ya. Kita bahas dulu deh, ya, masa ada waktu 5 menit. Ya, kita bahas dulu. Silakan baca soal, jawab, raise hand. 5 orang dulu. Yuk. Yang ayo jawab dulu ya. Yang ayo jawab dulu yang kita bahas. Yuk, 5 orang, 4 orang lagi. Yang mau jawab. Kalau nggak ada, nanti Bapak tunjuk. Oke, Vicky, nomor 1 ya, Vicky. Baca soal, jawab, Vicky. Ya, Pak. Nomor 1, sebutkan satu contoh gaya gesek yang dapat merugikan. Gaya gesek yang terlalu besar pada mesin motor dapat mempercepat kerusakan motor. Ya, yang gaya gesek yang terlalu besar pada mesin motor itu dapat merusak mesin. Makanya kenapa kita harus atau kendaraan pasti ganti oli. Kalau nggak ganti oli, lama kelamaan mesinnya hancur. Karena kendaraannya sering dipakai. Kalau kendaraannya sering dipakai, gaya geseknya terus ada. Tapi olinya nggak diganti-ganti, nah itu rusak nanti kendaraan, ya. Itu nanti bisa rusak kendaraan, kalau seperti itu. Nah, itu nomor 1. Ya, jadi kerugiannya ya bisa merusak mesin motor. Ya. Makanya supaya nggak rusak ya diganti, olinya diganti, pelumasnya diganti. Itu nomor 1. Ya. Jadi contohnya itu. Oke, nomor 2, Nicholas. Baik, Pak. Bagaimana hubungan luas permukaan benda dengan besaran gaya gesek? Memperluas bidang permukaan benda yang
Benda yang bidang permukaannya luas memiliki gaya gesek terhadap udara lebih besar daripada benda yang bidang permukaannya sempit. Oke, ya. Soal bidang permukaan. Bapak baru ingat contohnya. Kalau nggak salah Bapak ini juga pernah jelasin deh, tapi lupa Bapak. Ya. Jadi kenapa mobil itu dia bentuknya gini, 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 gini. Nah, terus ada rodanya. Nah, kenapa mobil itu bentuknya gini? Sedangkan kenapa bis atau truk bentuknya dia kotak? Di bawah aja. Ya, kotak persegi panjang. Ini bis misalnya. Ada rodanya. Anggaplah ini bis ya. Nah. Kalau mobil kenapa bentuknya seperti ini? Karena bisa memperkecil luas permukaan. Ya, luas permukaan antara apa? Gaya gesek antara angin dengan kaca mobil. Makanya kenapa kalau mobil itu ngebut di tol, dia lebih bisa ngebut daripada bis yang ngebut. Kalau mobil ngebut, lawan dia angin, terus bentuk mobilnya seperti ini, kemana larinya angin? Ya ke atas langsung. Karena kacanya dia ini nih, bentuknya apa namanya nih? Miring ya. Miring. Jadi angin mau datang pun ya dia ke atas langsung. Angin datang ke atas, angin datang ke atas. Hanya bagian bawahnya aja dia yang nabrak angin. Kecil. Hanya kecil yang nabrak angin. Anginnya nggak nabrak, anginnya pergi lagi ke atas. Nah itu. Beda kalau bis. Bis kalau ngebut di tol bisa kecelakaan. Kenapa? Karena dia lawan anginnya besar. Ya. Dia lawan anginnya besar. Dan anginnya nggak bisa pergi kemana-mana. Nabrak. Anginnya nabrak, ya udah. Itu yang bikin bis kalau ngebut bisa goyang. Makanya bis kalau di tol nggak bisa ngebut. Ngebut-ngebutnya ya ada batasannya. Makanya kenapa kalau bis malam yang suka, misalnya kalian yang pernah pergi ke Jawa naik bis, atau nggak ke Sumatera naik bis, bawa bisnya kayak gimana? Udah ngebut, pasti dia apa namanya? Nyetirnya dia apa ya? Sembarangan lah istilahnya, ugal-ugalan lah istilahnya, ya, ugal-ugalan. Kenapa dia harus nyetir ugal-ugalan? Bukan pengen gaya-gayaan, ya. Itu supaya dia bisa, walaupun dia nabrak angin, tapi kalau bisnya menyingkir, anginnya kan juga pergi. Walaupun di depannya juga masih ada angin. Makanya dia ugal-ugalan, langsung aja dia. Kayak zigzag lah. Nah itu. Udah jam 12.46. Sorry. Thank you, Priscil. Hai. Ya udah, ya. Bapak nggak lihat jam. Kalau Bapak di laptop, di bawahnya ada jam. Ya oke. Kita baru bahas nomor 1 ya. Nanti selanjutnya kita bahas besok deh. Ya. Besok juga Bapak mau kasih latihan PPKN untuk hari Selasa evaluasi PPKN. Terus besok
Bapak mau lanjutin ini lagi pembahasan IPA ini, sama kalau bisa sempat matematika. Tapi kalau nggak sempat ya sudah, kita cari waktu lain. Ya, hari ini kita Japri, Pak. apa yang dijapri? Yang IPA ini nggak usah. Bukan yang PPKN. Oh, PPKN kan besok. Besok Bapak kasih tugasnya. Bukan sekarang. Ya.